Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Nah, kali ini saya membuat topik akan membahas atap bocor 1 jan. Begini cara mengatasinya tanpa bongkar total, gitu teman-teman ya. Judulnya ada bombastis sebenarnya ini. Hujan deras baru turun sebentar, plafon teman-teman sudah netes. Banyak orang nih biasanya langsung panik ya dan berpikir harus bongkar atap total, padahal kan nggak selalu begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditangani dengan benar, atap bocor ini bisa diperbaiki tanpa harus ganti seluruh atap. Nah, simak video lengkapnya di bawah ini teman-teman. Kenapa sih atap bocor 1 jan? Biasanya bocor muncul nih karena yang pasti genteng retak atau bergeser ya. Nah, ini pada spandek biasanya skrupnya longgar gitu ya teman ya. Namun atap tidak rapat, nah talang air tersumbat dan lapisan waterproof sudah aus atau sudah lama termakan usia ya biasanya gitu ya. Lapisan kemiringan kurang atau kurang ideal kemiringannya. Air sering mengalir, air sering masuk dari satu titik tapi menetes di tempat berbeda. Nah, ini jangan cuma fokus pada titik yang tetesan di plafon teman-teman. Itu biasanya tetesan air memang jauh sih. Bocor dari sini netesnya bisa jarak 2, 3 sampai beberapa meter gitu ya. Cara mengatasi atap bocor tanpa bongkar total. Yang pertama pasti temukan sumber bocor yang sebenarnya. Teman-teman ini bisa naik ke atap saat kondisi kering dan periksa retakan kecilnya di mana, sambungannya renggang atau tidak, sekrupnya berkarat atau longgar atau gimana, nanti dicek sendiri. Nah, talangnya penuh kotor atau enggak. Nah, ini kalau talangnya penuh kotor bisa dibersihkan, diambil kotorannya gitu ya teman-teman biar tidak menutup. Kalau perlu nih siram perlahan supaya perlahan seperti simulasi hujan, nanti bisa ketahuan netesnya di mana. Nah, itu ya teman-teman ya. Bersihkan area yang bocor sebelum menambal, ini biasanya di atas spandek gitu ya. Sikat lumut atau debu, pastikan permukaan benar-benar kering. Yang ketiga, tambalan di permukaan kotor tidak akan tahan lama. Itu ya, kalau tidak dibersihkan apa ya, debu-debu yang menempel, percuma teman-teman tempel pakai bahan yang mahal sekalipun, kalau debunya masih menempel pasti akan tidak lengket, tidak melengket sempurna itu teman-teman ya. Nah, gunakan material yang tepat. Ini penting sekali. Berikut solusi berdasarkan jenis atap. Nah, ini kan ada solusinya, teman-teman. Jadi kalau untuk atap genteng ini yang pasti solusinya apa sih? Solusinya ganti genteng yang retak atau yang pecah tadi atau yang patah. Yang kedua, rapikan posisi genteng yang geser. Dirapikan aja kan kelihatan kalau atap yang turun, atap yang enggak ya kan kelihatan. Nah, yang ketiga tambahkan mortar khusus di bagian nok atau wuwungan. Kalau perlu pakai di bagian wong itu dikasih pakai namanya serat fiber juga bisa, gitu teman-teman ya. Kalau untuk atas pantek dan metal nih, bagaimana? Ya, biasanya yang pertama kencangan atau ganti sekrup yang longgar. Yang kedua tambahkan silen poliuretan di titik sambungan. Yang ketiga pastikan karet washer masih bagus. Misalnya karet yang di bawah itu ya tentunya karetnya copot atau enggak. Gitu ya. Nah, yang untuk atap dak beton. Nah, ini solusinya bagaimana? Solusinya tutup retakan rambut dengan crack filer. Yang kedua, lapis ulang dengan waterproofing coating elektromanik 2-3 lapis. Nah, yang ketiga, pastikan kemiringan cukup untuk aliran air. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini untuk hati-hati untuk rambut ini sangat rawan sekali ya, itu ya teman-teman ya. Lakukan finishing waterproofing. Nah, yang sebelum finishing, perbaiki sistem drainage dulu. Talang air kan mampet nih, adalah penyebab klasik ya. Biasanya lah talang air itu disepelekan, tapi ini biasanya klasik banget nih. Tahu-tahu ternyata talangnya mampet ya, jadi airnya nggak ke bawah. Airnya mengenang jadi bocor dari rumah teman-teman. Nah, biasanya bersihkan daun, pasir atau lumpur agar air mengalir lancar. Kok ada lumpur ya? Iya, biasanya kalau udah atap genteng atau beton itu kan kena hujan ya. Lama-lama pasti ada material pasirnya dikit-dikit lama bisa menumpuk di saluran pembuangan, saluran drainase teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Lakukan finishing waterproofing. Kalau area cukup luas atau sudah sering bocor, lapisi ulang seluruh area rawan dengan waterproofing teman-teman agar lebih tahan lama. Nah, langsung saja. Kebetulan di sini kan kami bergerak di bidang jasa waterproofing ya. Apa yang kami gunakan? Yang kami gunakan itu aspal cair. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi. Aspal cair ini kan berbahan basis aspal, bukan beda ya. Aspal cair untuk atap genteng dengan aspal yang untuk di jalan sangat beda. Ini udah aspal emulsion, ada di emulsi dengan kimia khusus, jadi memang spesial untuk dak, untuk atap dan lain-lain gitu ya teman-teman ya.
Kalau teman-teman nanti menggunakan jasa kami, Sam Waterproofing, itu nanti akan kami cek dulu yang pertama, dan kita lapisi waterproofing dulu gitu ya, dengan menggunakan aspal cair. Nah, ini kesalahan yang harus dihindari apa sih? Kesalahan yang umum yang harus dihindari, tambal saat kondisi basah. Nah, ini. Kalau di Sam Waterproofing, kami kalau sedang waterproofing mengerjakan waterproofing menggunakan aspal cair itu kalau hujan pasti berhenti. Kalau hujan atau gerimis itu berhenti karena tidak akan maksimal. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang selanjutnya menggunakan semen biasa tanpa aditif. Ini bisa juga, jangan sembarangan. Yang ketiga, tidak mengecek kemiringan atap, gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi pada atap dak beton. Jadi kemiringan tidak dicek. Akibatnya apa? Akibatnya air mengenang. Nah, itu nanti kalau teman-teman menggunakan jasa kami, nanti kami bikinkan tali air atau semacam kayak sungai kecil lah di atas itu antara lebarnya 4 cm dan kedalaman 1 sampai 2 cm tergantung kondisional juga, ada kemiringannya atau kedalaman genangannya seberapa. Nanti kita bikinkan langsung kita tembak ke saluran pembuangan. Tujuannya apa? Supaya nanti dak teman-teman tidak ada genangan air yang menyebabkan dak teman-teman itu bocor. Itu ya pasti ada genangan kan kemana larinya air kalau nggak ke bawah ya kan? Kalau ada panas pasti nguap lah, dikit-dikit nguap pasti ke bawah sinar matahari. Cuman kalau nggak teduh terus kena nggak ada panas, nggak ada terik matahari, pasti lah ya kan ke bawah sebelum nguap kan, ke bawah dulu. Nah itu pasti dak teman-teman itu nanti bocor, gitu teman-teman ya. Nah itu tidak mengecek kemiringan dak, nah, mengabaikan talang air. Nah ini jangan diabaikan, sering-sering cek. Teman-teman kan ada tangga tuh, bisa naik dicek apakah talangnya mampet atau ada kotorannya, gitu ya teman-teman ya. Yang kelima, menggunakan material murah, kualitas rendah. Nah, itu dia jangan sepelekan material. Pengennya teman-teman menghemat budget, ternyata malah jadi bengkak 2 kali lipat ya kan. Nah, kami kan tahu teman-teman ini sibuk semua lah ya, ada masing dengan pekerjaan. Mungkin teman-teman ada yang kerjanya di luar kota, ada yang bagian PNS, mungkin ada yang TNI, Polri, kan tidak mungkin ya dengan kesibukan teman-teman semua masih sempat mau menangani bocor. Ya bagus sih, karena ada tip-tipnya juga kalau mau menangani sendiri. Cuman di sini kan beda antara biasa dan terbiasa, kan beda hasil. Kan nggak mungkin. Kayak saya nih biasa di waterproofing harus harus kerja kantoran kan tidak mungkin, tidak bisa juga kayak harus di depan komputer juga kami tidak bisa ya kan. Karena tidak terbiasa. Bisa sih bisa, cuman karena tidak terbiasa. Kayak teman-teman nih yang biasa di kantoran suruh naik-naik ke atap ya kayaknya mustahil sih, walaupun bisa mustahil. Pasti yang pertama takut lah ya, takut dan bisa jadi takut ada rasa jijik dengan kotoran tidak bisa. Itu kami maklum sih. Kayak teman-teman gitu ya, nggak mungkin. Bisa juga sih naik bisa, tidak meragukan kemampuan teman-teman nggak. Cuman kan untuk dirasa teman-teman yang biasa di kantor, yang ruangan ber-AC, suruh naik atap ya kayaknya nggak mau ya, gitu ya. Makanya ada bagian masing-masing. Nah, teman ini bisa langsung hubungi kontak kami. Nomornya 0821 34358787 teman-teman ya. Nah, itu dia nomor dengan Sam Waterproofing gitu ya. Nah, di sini kami akan berbagi tip kesalahan yang harus dihindari. Apa sih kesalahannya? Nah, tambal kondisi basah tadi udah dijelaskan ya. Menggunakan semen yang tidak tanpa aditif, tidak mengecek kemiringan, mengabaikan talang air, menggunakan material kualitas rendah gitu ya. Nah, di sini kapan sih harus bongkar total? Nah, ini udah mentok nih kalau bongkar total nih kapan gitu ya. Bongkar total hanya diperlukan jika rumah teman-teman nih yang pertama, rangka kayunya sudah lapuk. Yang kedua, karat menyebar luas di atap metal, tidak hanya bagian satu tapi lebar meluas ya, intinya semua gitu ya. Struktur atap miring atau ambles ini bisa. Yang keempat, bocor terjadi di banyak titik sekaligus. Jadi tidak hanya mengenai tapi hampir keseluruhan dak bocor. Nah, yang kelima, kalau hanya retak kecil atau sambungan lenggang, cukup perbaikan lokal saja. Cuman yang tadi, kalau bongkar total diperlukan jika rangka kayunya sudah lapuk, karat, dan udah parah. Ini yang ketiga, struktur yang udah miring lah, istilahnya udah membahayakan penghuni rumah. Nah, itu harus cepat-cepat dibongkar. Dan bocornya terjadi di beberapa titik, ini berarti udah indikasi udah parah. Ini teman-teman harus bongkar total. Nah, kesimpulan dari video ini, apa tadi atap bocor 1 jam, cara mengatasinya tanpa bongkar. Kesimpulannya tanpa bongkar total. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya atap bocor 1 jam tidak selalu harus dibongkar total. Kesimpulannya kuncinya apa? Kuncinya temukan sumber bocor,
Yang kedua, gunakan material yang sesuai. Yang ketiga, perbaiki sistem aliran air atau drainase yang di atas kayak talang dan lain-lain. Nah, yang keempat, tambahkan waterproof jika perlu, gitu ya teman-teman ya. Dengan cara yang benar, atau bisa kembali normal dan tahan bertahun-tahun tanpa bocor lagi. Nah, jika teman-teman mau tanyakan seputar waterproofing pada atap, pada dak, pada dinding, atau pada kubah masjid, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wajar ya manusia ya teman-teman ya. Mohon dimaafkan, tujuan di sini kami edukasi sekaligus memperkenalkan jasa waterproofing yang kami dirikan. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot gitu ya. Ada ahlinya masing-masing. Begitu, terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Jangan lupa tonton video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.